Hai semuanya, kembali bersama saya Nia Anissa Ferani Tanjung. Kali ini kita akan melakukan perkuliahan secara asinkronus. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah vektor. Oleh sebab itu, mari kita mulai belajar bersama. Saya akan tampilkan. Oke. Nah, kita akan mempelajari mengenai vektor. Kalau jadi pertanyaan, kira-kira kenapa sih kita belajar mengenai vektor? Itu. Apa sih kita belajar vektor? Itu ya. Nah, mungkin yang terbesit di benak kalian bahwa vektor itu adalah garis gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya nih, vektor itu adalah sebuah format dalam sebuah data ya. Vektor itu adalah sebuah format gambar yang tidak bisa pecah. Itu kalau misalnya dikirim berbanding terbalik dengan bitmap ataupun JPEG. Nah, jadi yang mencirikan dari vektor itu adalah ia sebuah garis. Nah, semakin kita zoom, jika vektor ini semakin kita zoom, maka akan tetap menjadi sebuah garis gitu, tidak akan pecah. Kecuali kalau misalnya kita bitmap sebuah gambar JPEG gitu, kalau kita zoom itu pasti nanti akan terdapat kotak-kotak. Nah, dia akan pecah. Berbeda dengan JPEG, berbeda dengan vektor. Nah, mungkin ini adalah suatu ciri mengapa vektor lebih disukai dalam pertukaran data gambar, karena sebetulnya ia adalah persamaan matematika. Nah, vektor itu adalah fungsi matematika, maka dia tidak akan pecah, sehingga saat data tersebut tertukar atau dipindahkan dari satu website ke website lain, maka dia akan tetap seperti itu. Semakin di zoom ya, dia akan tetap tidak akan pecah. Itu, maka hari ini kita akan belajar mengenai garis vektor. Nah, jadi vektor itu dilambangkan, biasanya dilambangkan dengan huruf yang diberi garis panah di atasnya, seperti ini, atau bisa huruf dengan cetak tebal. Jadi ini. Nah ini dibaca vektor A, ini juga dibaca vektor A, hanya berbeda simbol saja. Yang satu ada tanda panah di atas, yang satu dia dicetak dengan tebal. Nah, ini adalah simbol dari vektor. Nah, ada dua hal mengenai besaran, yaitu ada besaran vektor, lalu ada juga besaran skalar. Nah, apa sih yang membedakan dari dua besaran ini? Gitu. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Vektor itu memiliki besar atau nilai ya. Dia memiliki yang namanya besar atau nilai. Nah, skalar bagaimana? Ternyata skalar juga memiliki yang namanya besar. Lalu vektor itu memiliki arah. Tuh. Bagaimana dengan skalar? Ternyata skalar tidak memiliki yang namanya arah. Tuh. Jadi itu adalah perbedaan vektor dan skalar. Contohnya bagaimana? Contohnya gini nih. Misalnya kalian berangkat nih ke kampus menggunakan sepeda motor misalnya. Nah, kalian kan berangkat ke kampus berarti ada arah yang dituju. Nah, kalian menuju arah tertentu dengan besar tertentu atau kecepatan tertentu, maka itulah vektor gitu. Sementara skalarnya yang mana? Skalarnya itu adalah informasi yang bisa kalian lihat di speedometer misalnya. Nah, kalian bisa membacanya, hanya nilainya, tetapi kita tidak mengetahui arahnya. Gitu. Kita hanya dia hanya memberikan informasi kecepatan sesaatnya kita, tapi tidak memberikan informasi arahnya. Nah, jadi bedakan yang mana vektor dan yang mana skalar, seperti itu ya. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas atau kita pelajari mengenai vektor? Nah, coba lihat ini. Yang akan kita bahas yaitu mengenai operasi vektor. Lalu kita akan bahas komponennya juga. Komponen vektor gitu.
di mana operasi ini, operasi vektor itu terdiri dari dua, terpecah lagi menjadi dua, yaitu operasi penjumlahan atau pengurangan ya, dan ada operasi perkalian. Nah, operasi perkalian ini itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada operasi namanya operasi dot, simbolnya itu titik, dan ada operasi cross, disimbolkan dengan X atau silang. Nah, mula-mula bagaimana cara kita menentukan vektor? Gitu ya. Cara mudahnya itu adalah kita tentukan dulu di mana titik originnya atau titik 0,0-nya, titik asalnya. Misalnya ini seperti ini nih. Saya tentukan di sini ya, ini adalah titik originnya di mana koordinatnya 0,0. Nah, lalu ada sebuah vektor. Saya tulis ada sebuah vektor A seperti ini ya. Nih. Nah, kalau kita lihat terhadap komponennya, ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, nilai dari vektor A ini adalah 5,3 terhadap sumbunya. Nah, kalau kita lihat lagi, vektor A ini berada di kuadran 1. Nah, mengingatkan kembali mengenai kuadran. Oke. Kuadran itu ini saya mengingatkan kembali saja. Oh, miring. Nah, ini ada kuadran 1 ya. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Dan ini kuadran 4. Gimana kuadran 1? Kalau kita lihat X positif, Y positif, berarti positif, positif. Kalau ini di kuadran 2 X negatif, Y positif, berarti positif, negatif, Y-nya positif. Lalu di kuadran 3 kita lihat X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Berarti X, Y negatif, negatif. Kalau di kuadran 4 kita lihat X positif, Y-nya negatif. X-nya positif, Y negatif. Ya, jadi ini sekedar mengingatkan saja. Mengingatkan kembali mengenai kuadran-kuadran. Nah, cara mencari vektor A, nih cara mencari vektor A. Saya kembalikan lagi dulu warnanya ya, jadi warna putih. Nah, cara mencari vektor A yaitu selisih dari dua titiknya. Kita lihat maksudnya selisih dari dua titik X dan Y-nya. Ini vektor A. Nah, sama dengan berarti X dikurang X0 ditambah Y dikurang Y0. Gitu ya. Oh, ini X dikurang X0, arahnya karena ini ke arah sumbu X, dia adalah ada vektor satuannya, I topi, dan ke arah sumbu Y-nya itu adalah J topi. Dimana kalau ini maksudnya apa? Jadi setiap arah terhadap sumbu X itu ada namanya vektor satuannya terhadap sumbu X itu. Nah, I itu menggambarkan terhadap sumbu X, J topi itu cirikan sumbu Y, dan K topi itu sumbu Z. Gitu ya. Nah, lalu balik lagi ke sini. Kita masukin, berarti nilainya tadi X-nya berapa? 5. X-nya 5 ya. Dikurang X0-nya berapa? 0. I topi. Ditambah Y-nya berapa? 3. Dikurang 0. J topi. Maka nilai dari vektor A ini adalah 5I ditambah 3J. Nah, dia terhadap komponen I dan komponen J. Ini adalah komponen-komponen daripada vektor A. Itu ya. Nah, bagaimana jika kita mempunyai vektor min A? Ini tadi vektor A ya. Kalau vektor min A gimana? Misalnya vektor min A. Nah, vektor min A ini itu berarti kebalikan dari vektor A. Kebalikan apa? Kebalikan dari arahnya.
Misalnya ada sebuah vektor nih. Ini vektor A kecil lah misalnya ya. Ini ada vektor A ke sini. Nah, lalu vektor min A itu bagaimana? Vektor min A, dia besarnya sama, tetapi arahnya saja yang berbeda. Nah, berarti ini vektor min A ini adalah sama dengan, berarti min, ini kan 5-nya positif, berarti kebalikannya min 5 itu pi, lalu min 3J topi. Nah, kalau kita lihat nih di kuadran ya, di kuadrannya ini min, berarti masuk ke kuadran 3. Itu berarti arahnya ke kuadran 3. Berarti dia nanti seperti ini nih gambarnya, kira-kira seperti ini. Ini titik originnya ya, misalnya ya. Berarti begini. Nah, ini adalah vektor min A. Ini vektor A dan ini adalah vektor min A. Seperti itu ya. Nah, itu mengenai komponen dari vektor. Lalu setelah ini kita akan, setelah mengenal komponen vektor, kita akan belajar mengenai operasinya. Nah, operasi vektor tadi ada 2, ada penjumlahan atau pengurangan, dan ada perkalian. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai operasi penjumlahan. Nah, saya ke halaman baru. Nah, kita masuk ke warnanya kurang kelihatan ya. Nah, ini penjumlahan. Nah, bagaimana sih penjumlahan dalam vektor? Misalnya nih ada vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor C. Misalnya seperti ini ya. Lalu kita coba gambarkan vektor A dan vektor B ini. Caranya gimana? Lihat ini vektor A. Misalnya gambarnya seperti ini. Kita tentukan dulu titik originnya ya. Ini adalah vektor A. Nah, kita tulis komponennya. Vektor A ini berapa? Kita lihat terhadap sebuah X, 1, 2, 3 kotak ya. Ini vektor A berarti 3i. Lalu ditambah 2, ini 2 ya, 2c. Nah, lalu ada vektor B. Vektor B itu saya gambarkan seperti ini nih. Nih. Nah, vektor B. Nah, vektor B bernilai, kita lihat, saya hanya menggambarkan terhadap sebuah X saja. Sebanyak 5 kotak nih. Berarti vektor B sama dengan 5i. Sumbu Y-nya gimana? Sumbu Y-nya 0, berarti tidak usah kita tulis. Gitu ya. Lalu bagaimana penjumlahan? Ini kan tadi vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C. Nah, kita jumlahkan vektor A ditambah vektor B. Dijumlahkan dengan komponen yang sama. Maksudnya komponen I dengan I, J dengan J. Seperti itu ya. Nah, kita coba jumlahkan. Nih. Ini vektor A tadi 3i ditambah 2j. Lalu vektor B itu 5i. Ya, J-nya tidak ada, 0. Kita jumlah ini. Nah, vektor C sama dengan berarti 8i ditambah 2c. Nah, ini dengan cara komponen. Bagaimana dengan cara visualnya, gambarnya? Ini kan masih komponen aja. Dengan visualnya bagaimana? Nah, visualnya seperti ini. Kita gambarkan, tadi ini vektor A ya. Vektor A, ini saya gambarkan. Nah, ini vektor A. Lalu ditambah vektor B. Vektor B ini. Nah, ini vektor B. Itu ya.
Lalu vektor C-nya yang mana? Cara menjumlahkannya berarti ambil dari titik awal pertama hingga titik ke ujung akhir. Ini adalah vektor. Nah, ini adalah vektor C. Itu secara visual. Nah, coba kita lihat benar nggak ya? Yang secara komponen tadi kan 8i ditambah 2j. Nah, benarkah kalau misalnya vektor C ini 8i ditambah 2j? Nah, kita lihat nih vektor C. Nah, saya tambahkan dulu. Nah, nih, vektor C. Nah, biar lebih jelas ya. Tadi ini terlalu tipis. Nah, vektor C kita lihat. Ini ada berapa kotak sih? X-nya dari sini ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8i. Lalu 1, 2. Ditambah 2j. Nah, ternyata dengan cara komponen ini dan cara visual hasilnya adalah sama. Seperti itu ya. Jadi seperti ini. Bagaimana dengan pengurangan gitu? Kita coba ambil contoh yang pengurangan. Nah, ini kita gini ya, biar terpisah. Pengurangan vektor bagaimana gitu. Misalnya vektor A, kita pakai vektor yang tadi ya, vektor A dikurang vektor B itu sama dengan vektor, nggak mungkin lagi C ya. Kalau C kan ini saja arahnya sudah berbeda nih. Berarti kan sudah arahnya berbeda. Berarti kan tidak mungkin dia sama seperti vektor C seperti ini. Kita tulis saja dia hasilnya vektor D misalnya. Nah, lalu kita coba dengan gambarkan dulu misalnya. Vektor A nih. Vektor A tadi nilainya mana? Ini 3i ditambah 2j. 3i tambah 2j kita gambarkan dulu. Ini ya. Nah, ini vektor A. Jangan di situ, kita agak ke sini aja. Nah, ini vektor A. Lalu dikurang vektor B. Tadi kan vektor B ini ke arah, nih bisa lihat ke arah kanan. Kalau dikurang atau kebalikannya min B-nya berarti arahnya ke sana ya. Jadi arahnya ke kanan, berarti nanti arahnya ke kiri. Berarti arah ke kiri sebanyak 5. Nah, seperti ini. Ini adalah vektor B. Nah, vektor D-nya bagaimana? Vektor D-nya berarti dari ini pangkal awal vektor A ke ujung vektor B ini. Nah, kita bisa lihat hasilnya, berarti kita bisa tulis hasilnya ini, vektor D tadi. Kita lihat dari gambar vektor D. Berarti kita nih, tadi kan awalnya di sini ya, originnya ya, berarti dia 1, 2. Berarti min 2i. Lalu ini 2y ditambah 2j. Nah, ini dengan visual, dengan gambar. Bagaimana dengan komponen? Dengan cara komponen. Gampang ya, dengan cara komponen langsung aja nih kita kurangin. Vektor A, tadi vektor A adalah 3i ditambah 2j. Lalu dikurang vektor B. Vektor B itu tadi 5i. Nah, kita kurangkan. Ini kan kurang ya. Berarti ini tidak ada, yang j-nya tetap. 3 dikurang 5 sama dengan min 2i. Nah, kita bisa lihat ya. Dengan menggunakan gambar ataupun dengan menggunakan komponen, ini dengan menggunakan visual gambar, ini dihitung dengan komponen. Nah, hasilnya adalah
sama. Seperti itu ya. Ini juga hasilnya sama. Nah, itu adalah contoh dari penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke. Saya harap sampai di sini paham, karena kita akan masuk lagi ke bagian perkalian vektor. Baik, kita akan masuk ke bagian vektor. Nah, perkalian vektor, saya masuk ke slide yang baru. Nah, oke. Perkalian vektor. Nah, aturan dasar di perkalian vektor yaitu misalnya ada vektor A dot B. Nah, ini besarnya adalah AB cos theta. Gitu ya. Lalu kalau A, vektor A cross vektor B, ini adalah AB, besarnya B sin theta. Ini. Oke, ini ada aturannya ya. Aturan dasar untuk perkalian vektor. Nah, kita coba masuk. Ini ada contoh. Kita masuk contoh. Misalnya vektor A itu nilainya 2i dikurang 5c. Lalu vektor B nilainya 3i ditambah 1c. Nah, lalu kita masuk ke perkaliannya. Berapakah nilai dari A vektor A dot B? Sebelum masuk ke sini, vektor A dot B, ada yang harus kalian pahami mengenai nih. Oke. Nah, ini kan X, Y, Z ya. Dimana X itu tersatuannya I topi, yaitu J topi dan K topi. Nah, ini adalah sebuah loop ya, loop seperti ini nih. IJK nih, misalnya loopnya seperti ini. Jika I dot I nilainya 1. Kalau I dot J itu nilainya 0. Oke, ini dari mana 0? Ini nanti saja. Dari mana 0 ya gitu. Nah, kita kan lihat tadi nih. Perkalian dot itu AB cos theta. Gitu ya. Kalau I, komponen I dikali dengan komponen I itu sudutnya adalah 0 atau 180 derajat. Nah, cos 0 adalah 1. Tapi kalau misalnya komponen I dikalikan dengan komponen J itu kan sudutnya 90. Cos 90 berapa? Cos 90 adalah 0. Jadi nggak usah kita tulis. Jadi untuk perkalian dot, ingat aja I dot I itu nilainya 1. Jadi yang sejenis J dot J itu nilainya 1 juga. Lalu K dot K itu nilainya 1. Tapi kalau dia berbeda komponen, I dot J atau I dot K itu kan 90 derajat. Sedangkan kalau cos 90 adalah 0 gitu. Jadi nggak usah kita tulis yang ini aja. Nah, ini ya dipahami dulu yang aturan ini untuk perkalian dot. Nah, lalu bisa kita hitung A dot B-nya. Nah, berarti yang komponen yang sama, yang 2 ya. Berarti 2I, 3I. Berarti 2, 3 kalikan komponennya I. Lalu yang mana lagi? Yang sama yang J. Minus 5. Minus 5
kali 1 J dot J gitu ya. Nah hasilnya berapa? Nah kalikan 2 kali 3 6. I dot I itu kan nilainya 1, berarti 6 kali 1 tetap 6. Dikurang minus 5 minus 5 dikali 1 berarti min 5 ya. J dot J kan nilainya 1, berarti tetap. Berarti 6 dikurang 5 hasilnya adalah 1. Nah jadi perkalian dot itu kita lihat, nah ini kan komponennya hilang ya. Nah komponennya hilang berarti perkalian dot itu menghasilkan skalar karena dia tidak memiliki komponen apapun X, Y, ataupun Z. Jadi perkalian cos itu adalah perkalian skalar. Hasilnya adalah skalar. Itu adalah perkalian dot. Lalu kita masuk ke perkalian cross. Nah. Oke, masuk ke perkalian cross. Berarti A, nah, cross B berapa gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Kalau cross itu adalah sinus ya. Nah, ingat tadi kalau aturannya dot adalah I dot I 1. Jadi yang komponennya sejenis adalah 1. Nah, kalau untuk perkalian cross itu berbeda. Berbedanya gimana? Nah, kalau misalnya perkalian cross, kalau ini kan perkaliannya skalar ya, hasilnya skalar. Atau dia arahnya yang sama, yang ini nih komponennya sama. Tapi kalau misalnya perkalian cross, ini gini nih, I cross J itu hasilnya adalah K. Ya, I cross J. Lalu kalau J cross K hasilnya adalah I. Lalu K cross I hasilnya adalah C. Itu ya, nih. Nah, ingat loopnya IJK. Ini loopnya gini ya, IJK. Gimana kalau kebalik, misalnya J cross I. Ini kan I cross J hasilnya K. Tapi kalau J, misalnya nanti ada nih, J cross I. Hasilnya bukan K, tapi min K. Kenapa? Karena dia sudah tidak sesuai dengan loopnya lagi, IJK. Tapi sudah terbalik gitu ya. Maka hasilnya adalah min K. Seperti itu. Nah, kalaupun nanti ada I cross K, berarti hasilnya min J. Kalau K cross J, berarti hasilnya min I. Seperti itu ya. Kalau dia berlawanan arah dari loopnya, hasilnya min. Nah, lalu kita masuk ke perkalian crossnya. Jadi pahamin dulu yang ini tadi. Ini ya. Kita masuk ke perkaliannya. Masukin nilainya tadi yang A 2I dikurang 5C. Nah, kita lihat kalau di perkalian cross ini kan dia perkaliannya berbeda komponen. I cross J gitu, bukan perkalian yang satu komponen tadi. Kenapa? Karena dia sinus theta. Kalau I cross J itu kan sinus 90. Sinus 90 1. Nah, kalau kita kalikan yang sejenis sinus 0 ya 0 gitu. Jadi buat apa kita kalikan? Jadi kita kalikan yang komponennya berbeda. Seperti itu ya. Nah, langsung saja. Tadi A cross B. Jadi gini, A cross B. Nah, sama dengan kan tadi 2I dikurang 5C. Berarti kita komponen I yang ini saya pakai warna yang berbeda. Ini kuning ya, biar bisa dilihat. Nah, ini 2I berarti kita kalikan dengan yang 1C. Nah, oke, berarti 2I dikali 1C. Gitu ya. Lalu yang ini pakai warna yang lain yang biru nih. Nah, yang ini komponen yang C kita kalikan dengan yang I. Komponen yang
komponen A yang J kita kalikan dengan B yang I. Karena itu negatif berarti min 5J dikali 3I. Itu ya. Nah, 2 dikali 1, 2. I dikali J hasilnya apa? K. Nah, ini ya. I dikali I cross J hasilnya K. Lalu, minus 5 dikali 3 minus 15. Itu ya. Minus 15. Lalu, J cross I. Kita lihat. J cross I. Ini J cross I. Nah, itu kan berlawanan arah nih loopnya ya. Berarti dia nilainya negatif. Berarti kan ini tadi udah negatif nih, min. Terus ini hasilnya negatif. Berarti negatif ketemu negatif jadi positif ya. Positif 15K. Nah, hasilnya berapa? Berarti hasilnya adalah 17K. Itu. Nah, ini adalah perkalian cross. Nah, jadi perkalian cross ini adalah perkalian yang dimensinya 3. Yang kalau kalian kalikan antara dua komponen, maka akan menghasilkan satu komponen baru atau arah yang baru. Seperti itu. Tapi kalau perkalian dot, nih perkalian dot, nah ini adalah perkalian yang menghasilkan skalar. Nah, karena dia cos, ini ya, karena dia cos, kalau dia mengalihkan yang berbeda komponen, misalnya I dengan J nih, I dengan J, itu kan berbeda. Berbeda komponen kan berarti 90 derajat ya. Berarti kalau 90 kan 0. Berarti dia tidak mengalihkan yang berbeda komponen. Dia kalikan yang satu komponen yang sama. Seperti itu. Sehingga didapatkan hasilnya 1. Yang dikalikan adalah yang sejenis komponennya. Sedangkan yang cross adalah yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk kali ini sampai di sini dulu materinya. Untuk lanjutan dari vektor akan kita bahas minggu depan. Itu kalau misalnya masih ada yang belum paham, ini bisa diulang kembali. Videonya bisa kalian ulang-ulang kembali sampai mengerti. Atau nanti kita akan masih ada yang kurang paham, itu bisa ditanyakan pada saat pertemuan kita selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.